Selama ini, Britney selalu terbuka dengan mereka. Dia gak mungkin pergi dengan orang tanpa pamit dulu. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayu dan selamat datang kembali. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan senantiasa dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Amin. Buat yang baru mampir di channel ini, welcome. Aku upload video 3 kali seminggu tiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. So, jika kalian tertarik, sebelum kita mulai, yuk subscribe dulu. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah memilukan yang menimpa seorang gadis asal Amerika Serikat, yaitu Gabrielle Uylaki atau biasa dipanggil Britney. Britney adalah gadis asal Spring Creek, Nevada yang punya hobi menunggang kuda dan kerap membantu orang tuanya bekerja di peternakan milik mereka. Dia tuh gadis lugu, gak neko-neko dan nurut sama orang tuanya. Nah, Britney punya cita-cita yang mulia. Setelah lulus SMA, dia mau menjadi konselor, kemudian bergabung dengan Navy atau Angkatan Laut Amerika untuk membantu para anggota militer yang membutuhkan konseling. Mulia banget ya cita-citanya, peduli sama orang lain. Namun sayangnya, impian Britney sepertinya harus terkubur dalam-dalam bersama dengan raganya yang direnggut oleh teman dekat sekaligus orang yang telah Britney anggap layaknya saudara, Bryce Dickey. Ini dia kisah pilu si gadis koboi, Britney Uylaki. Gabrielle Lynn Uylaki atau biasa dipanggil Britney. Entah gimana kok bisa dipanggil Britney. Lahir pada 4 Juni 2003 dari pasangan James Uylaki dan Alyssa Tolhurst di Colorado Springs, Colorado, Amerika. Saat Britney kecil, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Spring Creek, Nevada dan dia tumbuh besar di sana. Kerjaan orang tuanya mengurusi ladang dan peternakan. Di Amerika itu kan gak cuma ada gedung-gedung tinggi kayak di New York atau LA, tapi juga sama kayak di sini. Penduduknya ada yang bekerja sebagai petani dan juga peternak. Pada tahun 2020, saat usianya 16 tahun, Britney sekolah di SMA Spring Creek. Ngomong-ngomong, Britney terkenal sebagai gadis yang ramah dan penyayang. Teman-temannya mengatakan kalau dia selalu terlihat ceria dan bikin suasana tongkrongan itu penuh warna. Kalau nggak ada Britney, kurang rame. Britney dari kecil juga suka membantu orang tuanya merawat ternak-ternak mereka tanpa disuruh. Dan sama seperti kebanyakan warga di sana, dia tertarik buat bisa menunggang kuda. Jadi saat senggang, pulang sekolah, dan kerjaan rumah udah beres, dia sering banget menghabiskan waktu untuk menunggang kuda. Kadang ditemenin ayahnya, kadang juga sendirian. Keluarga Britney masih mengikuti tradisi turun-temurun mereka, yaitu menikmati pertunjukan lomba menunggang kuda atau rodeo. Dan pada akhir pekan, mereka suka bepergian ke Elko County, tempat rodeo sering dilaksanakan. Karena melihat antusiasme Britney terhadap olahraga itu, awalnya orang tua Britney mengira dia ingin menjadi penunggang kuda profesional dan ikut lomba-lomba semacam itu. Tapi kata Britney, nanti setelah lulus SMA dia pengen kuliah jurusan psikologi, terus mendaftar di Angkatan Laut Amerika buat jadi konselor di sana. Britney benar-benar udah tahu tujuan hidupnya ya. Tentu saja orang tuanya sangat bangga dan mendukung keinginannya ini. Mereka yakin putrinya punya masa depan yang cerah. Sayangnya, ya seperti yang kita tahu, kenyataan terkadang tak sesuai harapan. Begitupun yang akan dialami Britney. Pada 8 Maret 2020 di pagi hari, Britney pergi menonton latihan band ayahnya di dekat Taman Angel. Cantik ya namanya, Taman Malaikat. Nah, ayah Britney punya band lokal kecil-kecilan dan biasanya tampil di acara warga sekitar. By the way, hari Minggu ya ini, jadi Britney gak sekolah. Britney kesana itu gak sendiri, tapi sama temennya yaitu Bryce Dickey. Bryce adalah teman dekat Britney. Ceritanya dia ketemu Bryce di acara pertandingan rodeo dan semenjak itu Bryce dan Britney lama-lama jadi teman dekat. Bryce juga disambut hangat oleh keluarga Britney dan sering diundang buat makan malam di rumah mereka. Di sebuah daerah kecil di mana banyak orang saling mengenal satu sama lain, masyarakat mengenal Bryce sebagai pemuda yang baik dan gak neko-neko. Britney menganggap Bryce layaknya kakak sendiri, bahkan Britney memanggilnya dengan sebutan Big Brother atau Mas gitu ya. Sayangnya gak seperti Britney, Bryce menginginkan hubungan yang lebih dengannya. Dia gak mau mereka cuma temenan. Beberapa hari sebelumnya, Bryce bilang kalau dia suka sama Britney. Namun Britney menolaknya. Ya gimana, karena selama ini Britney menganggap Bryce layaknya kakak sendiri. Jadi aneh kan ya, udah dianggap saudara tapi ujungnya malah pacaran. Dan konyolnya, setahu Britney, Bryce udah punya pacar.
Setelah penolakan itu, Bryce juga biasa aja, dia nggak terlihat keberatan. Setidaknya itu menurut Britney. Soalnya habis itu mereka masih seperti biasanya. Sikap Bryce nggak berubah sama sekali. Sayangnya, pikiran Bryce berkata sebaliknya. Diam-diam dia nggak rela atas penolakan itu. Jika aku nggak bisa milikin Britney, maka orang lain juga nggak boleh. Setelah selesai acara tanggal 8 Maret itu, Bryce minta izin ke ayah Britney buat nganterin gadis itu pulang. Sang ayah tentunya mengizinkan dan sempat memeluk keduanya sebelum pergi. Tapi ketika James pulang, dia bingung kenapa Britney belum sampai di rumah. Padahal dari tadi dia udah pamit pulang. Mestinya sekarang udah sampai dong. James pun mencoba menelpon HP Britney, mau nanya dia di mana, tapi nggak juga diangkat. Dia lalu mengirim pesan, kenapa kamu gak jawab telepon ayah? Hari makin larut dan James belum mendapat jawaban kemana anaknya ini. Akhirnya dia melapor ke polisi. James menceritakan semua runtutan peristiwa sebelum Britney menghilang dan polisi mendatangi Bryce untuk dimintai keterangan. Wajar aja sih ya, soalnya sebelum menghilang Britney kan pergi sama Bryce. Saat diinterogasi, Bryce mengatakan jika dalam perjalanan pulang, Britney minta tolong dianterin ke SMA-nya karena dia ada janji mau ketemu teman. Ya udahlah, sama Bryce dianterin. Setelah sampai di depan SMA, Britney turun dari mobil lalu menghampiri seorang laki-laki berbadan tinggi yang mengendarai mobil Ford F150 berwarna hijau. Tak lama, keduanya masuk ke dalam mobil dan pergi. Bryce gak kenal laki-laki itu dan dia juga gak tahu mereka kemana. Soalnya setelah Britney turun dari mobil itu dia nyelonong aja tanpa ngomong apa-apa. Begitulah keterangan Bryce. Dan awalnya detektif mengira Britney kabur dengan laki-laki yang diceritakan Bryce itu. Tapi kalau keluarga Britney itu gak percaya. Selama ini Britney selalu terbuka dengan mereka. Dia gak mungkin pergi dengan orang tanpa pamit dulu. Lagian tadi izinnya langsung pulang kok, gak mau mampir kemana-mana. Jadi siapa itu pria berbadan tinggi yang dimaksud Bryce? Dan kemana Britney? Sementara itu, dalam upaya menemukan Britney, pihak berwenang meminta para warga untuk melapor ke kantor polisi jika mereka melihat mobil hijau dengan ciri-ciri yang tadi aku sebutin. Lalu 3 hari kemudian, pada 11 Maret 2020, polisi dan warga di Spring Creek digegerkan dengan penemuan jasad wanita muda di area Burner Basin, sebuah gurun terpencil di area Spring Creek. Polisi langsung mengidentifikasi wanita itu sebagai Britney. Tak hanya itu, sebuah alat kontrasepsi yang telah dipakai ditemukan di sampingnya. Atas kejadian ini, warga berbondong-bondong mengucapkan bela sungkawa pada keluarga Britney yang sedang berduka. Dan 2 hari kemudian, Bryce memposting tulisan di Facebooknya yang mengatakan, kemarin kita semua menerima kabar yang sangat memilukan. Sekitar jam 8 pagi, orang-orang berkumpul di rumahku untuk mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Britney. Pada hari itu aku sangat berduka. Aku harap dia bisa melihat betapa banyak orang yang datang untuk menyampaikan salam perpisahan untuk Musis atau Dick. Kami sayang kamu. Kamu tidak akan pernah dilupakan dan bla bla bla. Sebuah pesan yang cukup menyentuh ya. Polisi terus mengusut kasus ini dan mereka harus menangkap orang yang bertanggung jawab atas Britney. Orang-orang yang kemungkinan melihat Britney sebelum dia meninggal pun diinterogasi, termasuk orang tuanya, teman-teman band ayahnya, dan tentu saja Bryce Dickey. Selama interogasi, dari seluruh saksi, hanya Bryce lah yang memberikan keterangan janggal. Polisi pun menaruh kecurigaan padanya. Dan untuk membuktikan asumsi ini, apakah dia terlibat atas kasus Britney atau tidak, polisi meminta sampel DNA Bryce untuk mencocokkannya dengan DNA yang tertinggal di alat kontrasepsi. Bryce pun dengan sukarela memberikannya dan mengatakan bahwa mustahil DNA-nya ditemukan di alat itu mengingat dia tidak melakukan apa-apa dan tidak terlibat atas semua hal yang menimpa Britney. Namun tentu saja polisi tidak akan percaya dengan omongan tanpa bukti dan setelah dilakukan pengecekan di lab, hasil yang keluar sangat mengejutkan. DNA Bryce terbukti ditemukan di dalam alat kontrasepsi dan ditemukan juga di bawah kuku Britney. Polisi kemudian menjadikan Bryce sebagai tersangka. Mereka lalu melakukan penggeledahan di rumah Bryce dan menemukan senjata peperangan berupa pisau yang disembunyikan di dalam sepatu boots miliknya. Fakta ini sangat mengejutkan keluarga Britney. Selama ini Britney sangat percaya pada Bryce dan menganggapnya layaknya saudara sendiri. Yang gak habis pikir, Bryce berpura-pura sedih bahkan ikut-ikutan menangis atas kepergian Britney. Padahal dia pelakunya. James, ayah Britney, mengatakan tidak ada pengkhianatan yang lebih kejam dari ini. Dan karena Bryce tidak bisa mengelak lagi, dia akhirnya mengaku bahwa dirinya telah melecehkan Britney. Setelah itu membunuhnya karena Britney berusaha melawan.
Pada bulan Mei 2022, beberapa bulan lalu, setelah menjalani proses pengadilan yang panjang, Bryce akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 70 tahun. Ayah Britney mengatakan pada reporter, Britney adalah gadis yang berhati besar. Dia sering memetik bunga untuk menghibur orang tua ataupun temannya yang sedang bersedih. Baginya, bunga akan selalu membuat perasaan menjadi lebih baik. Britney berhati mulia dan selalu ingin membantu orang di sekitarnya. Jadi itu tadi kisah Britney Uylaki. Siapa sangka orang yang dianggap layaknya kakak sendiri justru malah tega melakukan hal sekeji itu. Cuman gara-gara cinta ditolak. Semoga Britney tenang di sana ya. Dan setidaknya pelaku sudah mendapat ganjarannya setimpal. Selamat menikmati penjara seumur hidup. Cuman gara-gara gak bisa mengendalikan nafsu. Menurut kalian, gimana tanggapannya atas kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Anyway, terima kasih banyak telah menyimak cerita tadi sampai akhir. Dan tonton video-video yang lain, gak usah repot-repot tinggal klik di sebelah sini. Aku Nadia Ayu, stay safe and healthy. Sampai jumpa di video terbaruku selanjutnya.